Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sofyan Sauri pada pembelajaran PAI. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas terkait ibadah kurban dengan tema pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Yang alhamdulillah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha diteruskan dengan ibadah kurban. Maka dari itu, mohon sangat kepada para siswa untuk mencatat dengan baik. Sebelum kepada materi pokok, ada tujuan pembelajaran yang harus diketahui oleh kalian. Yang pertama, supaya kalian dapat memahami pengertian kurban. Yang kedua, supaya kalian mengetahui sejarah kurban. Dan yang terakhir, supaya kalian juga dapat memahami rukun, tata cara, dan hikmah kurban. Baik anak-anak, tahu nggak apa itu kurban? Jadi kurban itu diambil dari bahasa Arab, dari kata qoroba, yang artinya mendekatkan diri. Dan secara istilah ilmu fikih, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban pada waktu yang telah ditentukan. Tujuannya apa sih melaksanakan ibadah kurban? Yang pertama, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita bisa berbagi kepada sesama, dan yang ketiga, kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban. Jadi kurban ini awal mulanya diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada zaman itu Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih sapi atau domba, melainkan pada zaman itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail ini merupakan anak kesayangannya beliau. Dan perintah ini semata-mata hanya untuk menguji sebesar mana atau sejauh mana pendekatan beliau selaku hambanya, pendekatan Nabi Ibrahim selaku hambanya, pendekatan Nabi Ismail selaku hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dan sejarah kurban, harus kalian ketahui juga rukun dan hukum berkurban. Rukun berkurban itu meliputi yang pertama, pekerjaan menyembelih atau bisa disebut zabhu. Zabhu ini merupakan tindakan menyembelih hewan kurban dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Dalam artian, dalam menyembelih hewan kurban, apa aja sih yang harus terpotong? Yang harus terpotong itu yang pertama, jalan nafas. Yang kedua adalah jalan makanan. Itu. Kalau misalkan dua jalan ini sudah terpotong, maka rukun pertama sudah terpenuhi. Terus yang kedua adalah orang yang menyembelih atau bisa disebut dzabih. Orang yang menyembelih ini harus orang muslim yang balik dan berakal. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih ini harus termasuk hewan ternak yang halal dimakan. Apa aja sih? Seperti kambing, domba, sapi, unta, ataupun kerbau. Dan yang keempat adalah alat menyembelih.
Alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam, seperti pisau ataupun golok. Nah, selain rukun, hukum berkurban itu adalah sunat muakkad. Sunnah muakkad itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi yang mampu untuk melakukannya. Selanjutnya adalah tata cara kurban. Tata cara yang dimaksud adalah hal apa saja yang harus ada ketika kurban sedang berlangsung. Yang pertama, penyembelih adalah muslim. Jikalau penyembelihnya itu non-muslim atau kafir, maka penyembelihan itu tidak sah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya non-muslim atau kafir itu diperbolehkan untuk menyembelih asal dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, bukan hewan yang haram. Seperti hewan tersebut adalah hewan hasil curian, ataupun hewan tersebut dibeli dengan uang yang haram. Maka jikalau hewannya tidak halal atau haram, tidak sah, berarti kurbannya itu tidak sah. Lanjut, yang ketiga adalah hewan sudah cukup umur. Jikalau hewan tersebut tidak cukup umur dengan umur yang telah ditentukan, maka kurbannya itu tidak sah. Yang keempat adalah alat penyembelih harus tajam. Jikalau alat penyembelihnya itu mintul, kata bahasa Sundanya, tidak tajam, maka sama tidak sah. Tidak sah menyembelihnya, juga akan menyiksa kepada hewan tersebut. Yang terakhir adalah niat kurban hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan awal berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari niatnya juga harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini dicukupkan, dan bagi para siswa bila mana ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan, ditampung dulu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas bersama-sama. Dan yang terakhir, ada tugas mandiri dari Bapak, yaitu kalian meresume materi yang telah disampaikan dengan cara dicatatnya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.